misal kita tahu determinannya, determinan dari suatu matriks ya, itu sama dengan berapa gitu, kita bisa dengan mudah mengetahui determinan apa ya, konstanta ya, apa ya, n lah ya, n dikali a gitu, itu sama dengan berapa gitu. Dan ini bergantung pada ordonya. Oke, jadi kita pertama define dulu ya, namanya ordo, berukuran 3 kali 3, ini ordo ya. Ini ordonya 3 nih, ordonya 3. Nah, ordo ini menentukan penjabaran sifat ini. Jadi kalau misal kita tahu determinan A ini sama dengan B lah ya, misal nilainya gitu, maka determinan NA adalah B dikali N pangkat ordonya. Oke, jadi ordonya 3 kali 3, berarti dalam kasus ini dia 3. Nah, N-nya ini apa ya? Berarti 2. Ya kan? Ada 2. Ya, karena ini tadi si ini min 3, jadi B-nya min 3. Berarti ketika kita tahu determinan A, ya, determinan A ini sama dengan min 3, maka determinan 2A sama dengan min 3 dikali dengan N-nya adalah 2 ya di sini. 2 pangkat ordonya adalah 3 ya. Berarti min 3 dikali 8 sama dengan min 24. Oke. Jadi jawabannya A ya. Kalau oke. Wow, disuruh kerokin mama. Oke. Semangat, semoga pengerokannya membawa berkah dan akhirnya diterima mandirinya. Amin. Oke. Sudah min 24 berarti jawabannya A ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ini wawasan aja sih hitungannya. Tidak begitu gimana-gimana. Jadi kalau misal ordonya ini ya kita diketahui determinan A sama dengan B, berarti kita bisa dapat ini. Rumusnya didapat dari mana? Nah, ini kalau kita mau buktikan, ya kita buktikan deh. Sebenarnya apa ya? Ini namanya sifat tuh sebenarnya, kalau sifat sama teorema, sifat sama apa ya, rumus-rumus tuh sebenarnya beda. Sifat tuh apa ya? Ya semacam konsekuensi yang sebenarnya nggak perlu dicari tahu juga. Tapi ini ya, ini deh. Misal ada 2, 1, 3, 4 lah ya. Determinannya berapa berarti? 3, ya kan? Gini ya. 3 dikurangi 8 ya. Jadi sama dengan min 5 ya kan. Nah, ini kita dapat min 5. Terus kalau misal kita kalikan 3 semuanya, kita kalikan 3 semuanya. Berarti jadi 6, atau jadi kita kalikan, ini kita kalikan 3 ya. Yes, jadi ya dikali 3, jadi 3 kali 2 kali 1 gini. Ini ya kan. Ini sama aja kayak ya 3 kali 2 6, 1 kali 3 3, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Kalau kita hitung determinannya ya, 6 kali 12 berapa? Nah, ini kebalik ya. Ini kebalik ya, sorry. Harusnya AD min BC ya. Determinan tuh AD min BC. Jadi sama dengan 2 kali 4 min 1 kali 3. Sama dengan 8 kurangi 3, 5. Oke. Jadi dari 6 kali 12, 72. Dikurangi 9 kali 3, 27. Hasilnya berapa? 45 ya. Nah, ini bisa kita buktikan. Nah, berarti kan ini sama aja kayak 3A gitu kan. 3A. Misal ini matriksnya ini A gitu ya. Dan kita dapat determinasi A itu sama aja, determinasi A itu sama dengan 5. Jadi determinan si 3A itu harusnya kalau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan persamaan ini atau sifat ini. Tadi kan 5 dikali 3 pangkat ordonya 2 ya. Ordonya 2, ini 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Jadi 9 kali 5 adalah 45. Sesuai ya. Jadi sifat sama rumus-rumus kayak min B plus minus akar B kuadrat min 4AC itu beda ya. Jadi sifat tuh ya semacam konsekuensi dari definisi ya. Ya. Jadi kita dapat definisi kayak perkalian matriks tuh berarti misal konstanta dikali matriks tuh berarti tiap bijinya tuh dikali 3.
Oke, dua ini dikali 3, terus 1 ini dikali 3 gitu-gitu kan definisinya. Terus bahwa determinan tuh definisinya begini, 72 min 27 gitu-gitu kan. A D min B C gitu. Ntar berujung pada sifat ini. Ya tuh. Jadi sifatnya dapat dari mananya sebenarnya ya konsekuensi aja. Oke, oke aman ya. Ya, oke, kita lanjut ke nomor ini. Mungkin ini soal terakhir ya, karena waktunya udah. Ya. Ini soal terakhir ya. Oke. Ini soal terakhir aja deh. Waktunya udah tinggal dikit. Oke, ya, selamat mengerjakan. Sampai 521 ya. Ini hari ini benar-benar santai gitu sih. Pembahasan soal yang benar-benar kerjain, bahas gitu. Dan gue saranin kalian lakuin ini sama teman kalian sih. Kayak misal kalian ada study group itu, kalian nge-zoom, ngerjain soal yang sama, 2 menit itu di timer gitu kan. Ya, kedua, ini satu ini benerin aja. Yang kedua, kita dapat informasi log F ditambah dengan log Y pangkat 3 bakal sama dengan 11. Ya, udah. Mari kita langsung aja. Sesuai sifatnya ini ya, yang udah gue mention, ditambahin jadi dikali ya. Jadi ini 10 log berapa nih? X pangkat 4 dikali Y pangkat 3. Ini sama dengan 11. Lagi-lagi definisi logaritma. Ini maksudnya berarti kalau kita baca 10 pangkat berapa sih yang hasilnya? X pangkat 4 dikali Y pangkat 3 gitu. Oh ternyata 11. Ya udah. Berarti 10 pangkat 11 hasilnya bakal X pangkat 4 dikali Y pangkat 3 gitu. Nah dari sini udah skill ini aja, skill ngotak-ngatik aljabar ya. Ini kita bisa ini dari yang persamaan satu ini ya. Nah, coba 10 pangkat 4 sama dengan X pangkat 3 dibagi Y kuadrat. Nah ini kita sama-sama pangkat 3 di kedua ruas gitu ya. Jadi 10-nya pangkatnya, kalau pangkat dipangkatin lagi kan dikali ya, jadi 10 pangkat 12. Nah ini ya, mana kita pangkatkan 3, ya udah. Dari X-nya bakal jadi pangkat 9 dan Y-nya bakal jadi pangkat 6. Jadi kita bisa dapat Y pangkat 6 itu sama dengan X pangkat 9 dibagi 10 pangkat 12. Ya udah, itu pertama ya. Oke, yang kedua, ini ya, dari persamaan yang kedua ini, kita kulik lagi gitu ya. Jadi, kita ada 10 pangkat 11 sama dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat 3, kita bisa pangkatkan kedua ruas dengan 2 gitu ya. Gini, seret ya. Jadi 10 pangkat 22 kali X pangkat 4, X pangkat 8 dikali Y pangkat 6. Ini ya. Ya, karena kita tadi tahu Y pangkat 6 itu sama dengan X pangkat 9 dibagi 10 pangkat 12, tinggal kita replace saja. Di X pangkat 8 dikali X pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat 12. Ya, 10 pangkat 22. Ya udah, ini kita pindah ke sini jadi 10 pangkat 22 dikali 10 pangkat 12 ya, sama dengan X pangkat 8 tambah 9. Oke, ini eksponen ya, eksponen kalau misal dikali gitu, 2 pangkat A dikali 2 pangkat B, dia bakal sama dengan 2 pangkat A plus B gitu ya, yang eksponen. Oke, ya udah. Nah ini berarti sama dengan ini, 22 ditambah 12 jadi 10 pangkat 34 ya. Terus ini jadi X pangkat 17. Nah, dari sini kita bisa langsung akarin 17 ya. Di akar 17-in dua-duanya. Akar 17 itu gimana coba ya. Tapi ini ntar jadi bakal X
sama dengan 10 pangkat 2. Ini bakal jadi 10 pangkat 2 ya. Oke. Ya udah. Ini 10 pangkat 2, dan kalau lu masukin ke persamaan ini ya, yang mana aja lah. Ya, ke sini lagi atau kemana. Ntar lu bakal dapat Y-nya itu sama dengan berapa ya? Gue lupa. Jadi kita masukin langsung aja deh. Ke sini ya. Ke sini deh. Sini. Jadi 10 pangkat 22 sama dengan 10 pangkat 16. Aduh, ini pennya udah mulai error ya guys. Kayak udah mulai panas. Dikali Y pangkat 6. Nah, ini sama aja kayak 10 pangkat berapa nih? 16. Iya, 16. Kan kayak ada yang salah deh. 8 X pangkat. Oh, 16 ini harusnya. Salah. Sorry. Oke, jadi 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 sama dengan Y pangkat 6. Berarti Y-nya sama dengan 10. Oke, ya kan? Ya udah, karena kita udah tahu Y sama dengan 10 dan X-nya sama dengan 10 pangkat 2 atau 100, berarti ya ada 10 kali 10 berapa? 100 dikurangi 100. Jadi hasilnya 0. Benar tuh siapa tuh tadi? Dava, oke. Ini karena mepet maghrib jadi kayak agak buru-buru. Jadi kita terpaksa harus mengakhiri lebih awal. Nggak lebih awal. Ya, emang ya, pokoknya udah waktunya untuk menutup. Jadi terima kasih semuanya. Selamat beribadah untuk yang sholat habis ini.